penyelenggaraan G20 di Nusa Dua Bali. Namun kita akan mengetahui seperti apakah dampak dan peranan G20 terhadap perekonomian Indonesia. Sudah terhubung bersama kami pengamat hubungan internasional Bapak Muhammad Yustian Yusa. Selamat petang Pak Yustian. Ya, selamat petang Mbak Caca, selamat petang Mas Andi. Ya, Pak Yustian, apabila kita melihat peranan G20 dalam menangani pandemi COVID-19 ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya, G20 ini adalah Group of 20 ya, di mana merupakan sebuah perkumpulan dari 19 negara besar ditambah satu organisasi kawasan yaitu Uni Eropa. Yang dimana kita lihat bahwa G20 ini adalah merepresentasikan 80% dari produk domestik bruto dan 70% dari total perdagangan global. Jadi kita melihat betapa potensi yang sangat besar ini memang diharapkan G20 itu harus memberikan dampak yang positif, khususnya bagi negara anggota dan dunia secara keseluruhan. Dan Indonesia dalam hal ini berkesempatan untuk menjadi presidensi, ya, jadi bisa untuk mengorkestrasi beberapa agenda-agenda penting. Salah satunya tentang arsitektur kesehatan dan juga ekonomi, khususnya di pasca pandemi COVID-19 ini. Gitu Mbak Caca. Baik, Pak Yustian, lalu dampak apa yang akan dirasakan oleh tentunya kita pihak Indonesia ketika telah berlangsung nanti pertemuan G20 ini, Pak Yustian? Ya, jadi dampaknya itu ya khususnya ya dalam bidang arsitektur kesehatan global. Jadi dengan adanya presidensi Indonesia ya di G20 ini, Indonesia bisa menginisiasi ide-ide atau inovasi-inovasi dalam bagaimana kita ini sebagai warga komunitas global untuk bisa meminimalisir dan mengantisipasi pandemi berikutnya. Jadi di dalam G20 ini diharapkan terbentuk suatu instrumen PPR namanya gitu Mas Andi, yaitu Prevention, Preparedness, and Response. Jadi bagaimana negara-negara G20 ini itu untuk mencegah, lalu menyiapkan ya siap siaga gitu, dan juga merespon apa yang pandemi berikutnya. Jadi deklarasi Riyadh ya, sebelum ini kan deklarasi Riyadh itu setuju untuk menyuntikkan dana sebesar 5 triliun dolar untuk memudahkan kita untuk bisa memberikan kita akses vaksin segala macam kita sekarang ini ya. Jadi biaya arus lalu lintas alkes untuk penanganan COVID itu sangat dimudahkan, dan ini juga berdampak juga ke ekonomi. Jadi ini sangat penting sekali presidensi Indonesia di G20 itu Mas Andi. Baik, dan Pak Yustian, ini juga penting untuk diketahui masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi isu utama dalam pembahasan G20 nanti? Nah, jadi isu utamanya itu ya selain tadi arsitektur kesehatan global, itu tentang empowering the economy ya, jadi pemberdayaan ekonomi ya. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian khususnya setelah COVID-19 ini. Lalu juga ada ide utamanya yaitu bagaimana untuk transaksi pembiayaan secara digital. Nah, jadi mungkin pemirsa nanti bisa melihat ya bahwa sudah ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini kita bisa untuk berbelanja di luar negeri pakai QRIS ya. Jadi kita bisa menggunakan mata uang rupiah kita di Thailand dalam hal ini yang memang sudah ada uji coba. Nah, itu bisa terjadi karena adanya kerjasama dan kesepakatan dalam G20 ini. Begitu Mbak Caca. Baik, terakhir mungkin Pak Yustian, selain berdampak juga tentunya secara nasional di Indonesia, dan lalu apakah keuntungan di daerah-daerah lokal begitu seperti di Sumatera Selatan? Ya, jadi ada keuntungan-keuntungan tersendiri Bapak, Mas ya. Jadi misalkan, jadi ekonomi kreatif kita dikenal. Ya, jadi sektor UMKM kita itu nanti akan ada skema pembiayaan untuk membiayai UMKM kita. Jadi pemberdayaan ekonomi ini nanti masuk ke dalam namanya ekonomi inklusif. Jadi
bagaimana untuk membiayai sektor-sektor UMKM yang non bankable ya, yang belum melek dengan perbankan ya, mungkin dengan fintech nanti ya, dengan pinjaman peer to peer lending gitu ya, pinjaman antar mitra gitu ya. Jadi ini nanti akan berdampak turun ke bawah efeknya, efek positifnya, produk kita dikenal, UMKM kita dikenal, dan ini membuktikan bahwa di dalam krisis saat ini ya, kita anggap krisis ya ini, pandemi ini kita krisis. Betul. Nah, presidensi Indonesia ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki daya tahan, resilient ya. Jadi di tengah kita krisis ini, masyarakat global ya itu masih percaya dengan Indonesia. Nah, jadi memang ini peluang yang tidak dapat kita tinggalkan, karena ini kan 20 kan dia bergantian Pak per tahun ya Mas ya. Jadi kita nanti menunggu 20 tahun kemudian, dan yang membanggakan adalah Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Baik, tentunya terima kasih Dr. Muhammad Yustian Yusa, pengamat hubungan internasional yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bapak, selamat petang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat petang, terima kasih.